Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut saya akan mempresentasikan ide bisnis dengan proses design thinking mulai dari tahap empati sampai dengan tahap market testing. Dan di sini saya juga akan memberikan penjelasan tutorial atau penjelasan inovasi yang sudah saya buat. Akan saya buat adalah inovasi FMCG yaitu Smart Travel Hub, di mana industri FMCG menghadapi tantangan besar dalam loyalitas merek dan keberlanjutan. Nah, di sini saya memperkenalkan Smart Travel Hub sebagai solusi isi ulang produk rumah tangga yang berbasis IoT dan menggunakan design thinking untuk inovasi yang relevan. Tahap yang pertama yaitu empati konsumen, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah observasi, di mana konsumen itu merasa bersalah membuang 5 sampai botol plastik setiap bulan dari produk rumah tangga. Dan yang kedua adalah proses wawancara yang dilakukan kepada pemilik sampah, yang dimana mereka ingin ramah lingkungan tapi produk eco-friendly yang mahal dan repot untuk ke toko curah. Dan yang terakhir adalah masalah utamanya, di mana hambatan antara keinginan keberlanjutan dengan kenyamanan dan harga. Kedua adalah definisi masalah, di mana bagaimana kita memberikan pengalaman berbelanja untuk perawatan rumah tangga yang bebas sampah plastik, namun tetap mudah dan murah untuk membeli produk kemasan yang biasa di minimarket. Yang ketiga adalah ideasi solusi atau EcoCap. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, mesin dispenser pintar. Ini merupakan IoT integrasi di minimarket, bukan sekedar keran air. Yang kedua adalah isi ulang dengan mudah, yang dimana kita bisa membawa botol lama dengan cara memindai kode QR yang tersedia di mesin tersebut dan melakukan isi ulang produk favorit sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan yang ketiga, harga yang ditawarkan adalah harga yang lebih murah, di mana harga per mililiter itu lebih murah karena tanpa biaya kemasan plastik. Tahap keempat ada prototipe awal, yang dimana versi 0.1-nya adalah mockup aplikasi, di mana desain mockup aplikasi Figma untuk EcoWallet Saldo. Kemudian versi 0.2-nya adalah dispenser manual, yang dimana unit dispenser manual sederhana di minimarket untuk uji coba perilaku konsumen. Dan yang terakhir adalah inovasi teknis untuk sensor berat yang terhubung ke sistem kasir atau POS untuk akurasi pembayarannya. Tahapan kelima ada uji pasar dan validasi. Yang pertama adalah alpha testing yang dilakukan secara internal. Di sini karyawan atau tim akan menguji mesin untuk kendala teknis, misalnya deterjennya. Kemudian yang kedua adalah beta testing atau pilot project-nya, di mana akan dilakukan 5 unit mesin yang akan ditempatkan di minimarket di area perumahan kelas menengah. Nah, metrik pengukurannya adalah dari tingkat referensinya, apakah volume plastiknya berkurang, dan perbandingan harganya. Selanjutnya adalah uji pasar, di mana market testing. Terdapat 2, yaitu grup A yang merupakan hemat uang, pesan pemasaran fokus pada penghematan biaya, dan yang grup B adalah selamatkan bumi. Pesan pemasarannya adalah fokus pada keberlanjutan lingkungan. Nah, hasil dari pesan hemat uang adalah lebih efektif menarik massa, sementara untuk selamatkan bumi memperkuat loyalitas merek. Inovasi EcoTap, mengapa berbeda? Jadi produk ini atau produk isi ulang atau refill ini merupakan tradisional yang seringkali masih menggunakan pouch plastik. Nah, EcoTap ini menghilangkan kemasan sekali pakai sepenuhnya dari rantai distribusi konsumen akhir. Nah, sehingga menciptakan solusi yang benar-benar bebas dari sampah. Yang pertama itu adalah traceability, di mana konsumen tahu berapa gram plastik yang mereka selamatkan melalui aplikasi yang mereka gunakan. Kemudian ada dynamic pricing, di mana harga dapat berubah secara real time sesuai dengan promo tanpa mengganti label fisik. Dan yang terakhir adalah loyalty integration, yang dimana terhubung dengan program member minimarket atau brand FMCG.
Tutorial untuk implementasi di profesional FMCG ada 4 tahapan. Yang pertama, kita akan memilih hero product yang dimana fokus pada satu SKU terlaris, misalnya deterjen cair karena putarannya itu cepat. Kemudian yang kedua adalah strategic partnership yang bermitra dengan vendor mesin otomatis untuk memodifikasi nozzle-nya. Yang ketiga adalah cost benefit analysis yang dimana hitung penghematan biaya produksi botol atau pouch yang kemudian dialokasikan 50% untuk diskon konsumen dan 50% untuk margin atau perawatan mesin. Dan yang terakhir adalah menggunakan campaign yaitu refill not replace yang dimana kita akan membangun gerakan di media sosial dengan menggunakan hashtag ini. Terakhir adalah masa depan berkelanjutan yang dimana Smart Refill Hub ini bukan hanya inovasi produk, tetapi juga langkah untuk menuju masa depan FMCG yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.